Persidangan mengguncang keluarga Sussex. Pengungkapan tak terduga di pengadilan London. Pada 21 Januari 2026, Pangeran Harry memasuki pengadilan tinggi London untuk melanjutkan pertempuran hukumnya yang panjang melawan tabloid Daily Mail. Apa yang awalnya tampak seperti hari biasa dalam perangnya melawan pers sensasionalis dengan cepat berubah menjadi episode yang melampaui ranah hukum dan menyelami hal-hal yang sangat pribadi. Selama bertahun-tahun, Harry telah memperjuangkan gugatan ini bersama tokoh-tokoh seperti Elton John dan Elizabeth Hurley yang menuduh berbagai media melanggar privasi mereka dengan memperoleh informasi secara ilegal. Sidang pengadilan dimulai dengan kesaksian emosional dari sang pangeran, di mana ia menggambarkan bagaimana tabloid telah membuat kehidupan istrinya, Meghan, Duchess of Sussex, menjadi neraka. Suaranya bergetar saat ia menceritakan liputan yang terus-menerus, pelanggaran privasi yang berkelanjutan, dan cara para fotografer telah mengganggu mereka sejak hubungan mereka menjadi publik. Meskipun pengadilan telah menyaksikan kerentanan Harry pada kesempatan sebelumnya, tidak ada yang mempersiapkan mereka yang hadir untuk apa yang akan terjadi. Hakim Timothy Fancourt meminta jeda singkat untuk meninjau bukti baru yang diajukan oleh tim hukum Associated Newspapers. Pengacara Harry kebingungan, mereka tidak diberitahu tentang materi tambahan apapun. Ketika sidang dilanjutkan 30 menit kemudian, suasana di ruang sidang telah berubah drastis. Bukti tersebut berasal dari sumber yang tak terduga. Jason Knauf, mantan sekretaris komunikasi yang bekerja untuk keluarga Cambridge dan Sussex di Istana Kensington, telah menyerahkan pernyataan tertulis yang disertai dengan email, pesan teks, dan komunikasi pribadi yang berasal dari tahun 2018. Knauf berada di pusat ketegangan yang meningkat antara Harry dan William, dan dialah yang mengirim email kontroversial pada Oktober 2018 yang menyatakan keprihatinan tentang perlakuan Meghan terhadap staf istana. Dalam pesan itu, ia memperingatkan bahwa Duchess mungkin telah menyebabkan 2 asisten mengundurkan diri, menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan pola pelecehan. Email ini bocor ke media tepat sebelum wawancara Oprah Winfrey dengan pasangan Sussex pada Maret 2021. Yang membuat banyak orang menafsirkannya sebagai upaya terkoordinasi oleh istana untuk merusak kredibilitas Meghan sebelum ia dapat menceritakan sisi ceritanya. Harry dan Meghan sejak itu menyatakan bahwa tuduhan pelecehan itu palsu dan merupakan bagian dari kampanye fitnah yang diatur oleh aktor-aktor di dalam institusi yang berupaya menghancurkan reputasi Duchess. Namun, bukti baru yang disajikan oleh Knauf tidak berfokus pada tuduhan pelecehan. Bukti itu mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih terencana. Dokumen-dokumen yang menunjukkan sisi Meghan yang bertentangan dengan apa yang telah ia dan Harry nyatakan secara publik tentang hubungan mereka, kepergian mereka dari kehidupan kerajaan, dan perlakuan yang mereka terima dari pers dan keluarga kerajaan. Hakim Fancourt membacakan beberapa kutipan terpilih dengan lantang. Nada bicaranya yang terukur dan klinis sangat kontras dengan keseriusan isi dokumen tersebut. Ruang sidang menjadi hening dan tidak nyaman ketika implikasinya menjadi jelas. Ini bukan sekadar percakapan biasa antara Meghan dan mantan asistennya. Diskusi-diskusi tersebut bersifat strategis mengenai manajemen media, persepsi publik, dan pengendalian narasi tentang keluarga kerajaan. Sebuah email dari Desember 2018 menunjukkan Meghan memberikan informasi rinci kepada Knauf untuk dibagikan kepada Omid Scobie dan Caroline Duran, penulis Finding Freedom, biografi tentang Harry dan Meghan yang diterbitkan pada Agustus 2020. Finding Freedom selalu kontroversial, menggambarkan Harry dan Meghan secara positif, sementara menampilkan William dan Kate dalam sudut pandang yang kurang positif. Pengacara Sussex berulang kali mengklaim bahwa mereka tidak bekerja sama dengan para penulis, tetapi email Knauf mengungkapkan bahwa Meghan telah mengizinkan kerjasama khusus pada Desember 2018, termasuk detail tentang tiara pernikahannya dan ayahnya, Thomas Markle.
Knauf menyarankan untuk tidak menghubungkan para penulis secara langsung dengan teman-teman Meghan, mengingatkan mereka bahwa penting untuk dapat menyatakan dengan jujur bahwa mereka tidak memfasilitasi akses. Harry menanggapi dengan menyatakan bahwa dia sepenuhnya setuju, tetapi memberikan konteks yang tepat akan membantu mengungkap beberapa kebenaran. Bukti ini menunjukkan bahwa baik Harry maupun Meghan mengetahui dan mengizinkan asisten mereka untuk memberikan informasi kepada penulis biografi tersebut. Meskipun kemudian mereka mengklaim di pengadilan bahwa mereka tidak terlibat secara langsung. Ketika informasi ini terungkap pada November 2021 selama gugatan privasi Meghan terhadap Mail on Sunday karena menerbitkan suratnya kepada ayahnya, Duchess meminta maaf di pengadilan, mengakui bahwa dia telah lupa tentang email dengan Knauf, dan mengakui bahwa dia telah memberikan beberapa informasi untuk buku tersebut. Proses pengadilan berlanjut, dan Meghan akhirnya memenangkan kasus tersebut. Pengacara Associated Newspapers melakukan penyelidikan lebih lanjut, mengungkap serangkaian komunikasi antara Meghan Markle dan penasihat medianya, yang dikenal sebagai Kanal dan Knopf, yang menggambarkan gambaran yang mengkhawatirkan tentang perencanaan jangka panjang dan manipulasi media. Di antara pesan-pesan yang ditemukan adalah satu pesan dari awal tahun 2019, di mana mereka membahas bagaimana mengatur waktu publikasi cerita-cerita pribadi tertentu untuk memaksimalkan simpati terhadap Meghan. Email lain merinci anggota keluarga kerajaan mana yang dapat digunakan sebagai poin kontras untuk menggambarkan Harry dan Meghan sebagai tokoh yang lebih modern dan progresif. Email-email tersebut juga mencakup analisis menyeluruh tentang kerentanan Thomas Markle, ayah Meghan, dan bagaimana hal ini dapat digunakan untuk secara publik membenarkan pemutusan hubungan dengan putrinya. Hakim Van Court membacakan pesan dari Meghan kepada Knopf pada Maret 2019, hanya beberapa minggu setelah Harry dan Meghan menyelesaikan tugas kerajaan terakhir mereka sebelum pengunduran diri resmi mereka dari keluarga kerajaan. Di dalamnya, Meghan menjelaskan perlunya mempertahankan minat publik pada kisah mereka melalui pengelolaan informasi yang cermat yang dipublikasikan dan kapan informasi tersebut dirilis. Salah satu bagian yang sangat kontroversial mengungkapkan bahwa Harry dan Meghan berencana untuk mempertahankan narasi tertentu di media untuk membangkitkan simpati selama masa transisi. Disebutkan bahwa hubungan Harry dengan saudara laki-lakinya, William, harus tetap menjadi topik pembicaraan karena sudut pandang persaudaraan yang retak menghasilkan liputan media yang signifikan. Hakim melanjutkan membaca dan satu bagian menimbulkan reaksi terkejut dari mereka yang hadir. Meghan menulis bahwa trauma Harry akibat kematian ibunya, Putri Diana, adalah asetnya yang paling berharga dalam hal simpati publik dan bahwa mereka perlu bersikap strategis tentang bagaimana dan kapan Harry berbicara tentang ibunya. Pesan tersebut menyarankan garis waktu untuk proses berduka publik Harry, merekomendasikan untuk mengatur jarak pengungkapan emosionalnya agar dampaknya maksimal. Wawancara dengan Oprah Winfrey disajikan sebagai kesempatan sempurna bagi Harry untuk membandingkan perlakuan yang diterima Diana dengan perlakuan yang diterima Meghan. Instruksinya adalah bahwa Harry harus menunjukkan emosi, tetapi tanpa menjadi histeris, dengan tujuan memposisikan Meghan sebagai penerus spiritual Diana. Reaksi Harry di pengadilan langsung terlihat. Wajahnya pucat, tangannya mengepal, dan rahangnya tampak menegang. Intensitas pembacaan tersebut tampaknya memengaruhinya lebih dari sekadar fisik, menyentuh sisi emosionalnya yang dalam. Pengacaranya meminta jeda dengan alasan tekanan emosional yang berat, permintaan yang ditolak oleh Hakim Van Court yang menekankan perlunya melanjutkan penyajian bukti tanpa gangguan. Pesan-pesan lain yang terungkap termasuk detail tentang kesepakatan Netflix tahun 2020 yang dilaporkan bernilai 100 juta dolar Amerika Serikat yang memberikan Archwell, perusahaan produksi Harry dan Meghan, hak eksklusif atas semua konten yang mereka produksi. Dalam emailnya, Meghan membahas bagaimana menyusun kepergiannya dari keluarga kerajaan dengan cara yang akan meningkatkan nilainya bagi platform streaming dan perusahaan produksi.
Meninggalkan keluarga kerajaan dengan drama dan kontroversi maksimal akan membuat kisahnya lebih menarik secara global. Narasi tersebut harus menggambarkan mereka sebagai korban dari institusi kuno yang berpotensi rasis daripada sebagai orang yang secara sukarela meninggalkan tugas mereka, sehingga menciptakan audiens yang tertarik untuk produksi masa depannya. Strategi tersebut juga mencakup bagaimana menangani gelar putranya, Archie. Meghan menyarankan untuk menyeratkan bahwa istana menolak memberikan gelar kepadanya karena rasisme. Padahal kenyataannya ditentukan oleh protokol historis. Berdasarkan peraturan kerajaan yang ditetapkan oleh Raja George kelima pada tahun 1917, Archie tidak akan secara otomatis menjadi pangeran sampai Charles naik tahta. Namun, kompleksitas protokol kerajaan akan sulit dipahami oleh masyarakat umum, dan membiarkan persepsi publik menganggap adanya diskriminasi rasial akan menimbulkan simpati dan kemarahan. Emosi yang berguna untuk meluncurkan wawancara dan proyek media selanjutnya. Pada 21 Januari 2026, Pangeran Harry hadir di Pengadilan Tinggi London untuk melanjutkan pertempuran hukumnya yang berkepanjangan melawan Associated Newspapers, pemilik Daily Mail. Apa yang awalnya tampak seperti sidang rutin dengan cepat berubah menjadi urusan yang sangat emosional, mengungkap detail intim kehidupan Harry dan istrinya, Meghan, Duchess of Sussex, serta strategi media mereka yang telah direncanakan dengan cermat. Sejak awal, suasana di ruang sidang tegang. Salah satu anggota tim keamanan Harry bergerak sedikit lebih dekat, siap untuk turun tangan jika ia pingsan atau membutuhkan perawatan medis. Hakim bertanya langsung kepadanya apakah ia membutuhkan istirahat. Harry menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Ia hanya duduk menatap kosong ke meja di depannya. Matanya tidak fokus, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang sangat jauh yang hanya dapat ia lihat. Bukti yang disajikan hari itu mengungkapkan pola perencanaan media yang cermat. Email mengungkapkan bahwa Meghan berkoordinasi dengan mantan asistennya, Jason Knauf, tentang cerita mana yang akan dirilis ke media dan mana yang akan disangkal. Di antara topik yang dibahas, salah satu yang paling sensitif adalah pengungkapan kegugurannya pada Juli 2020. Yang kemudian ia uraikan dalam sebuah esai yang diterbitkan pada November 2020 di The New York Times, berjudul The Losses We Share. Esai tersebut sangat personal, menceritakan bagaimana ia memeluk Archie sambil mengatasi kehilangan tersebut dan bagaimana hal itu secara emosional memengaruhi mereka berdua. Namun, email-email tersebut menunjukkan bahwa Meghan telah merencanakan untuk menulis tentang keguguran tersebut beberapa bulan sebelum publikasi, berdiskusi dengan Knauf tentang bagaimana menyajikan cerita tersebut untuk menghasilkan simpati maksimal, sambil juga mengkritik pers Inggris atas stres yang menurutnya berkontribusi pada keguguran tersebut. Perencanaan media juga meluas ke wawancara Oprah Winfrey yang kini terkenal pada Maret 2021. Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa Meghan telah mempersiapkan wawancara tersebut beberapa bulan sebelumnya, dengan hati-hati memutuskan pengungkapan mana yang akan disimpan untuk platform tersebut dan mana yang akan ditunda untuk kesempatan lain. Ini termasuk catatan tentang apa yang harus dan tidak boleh dikatakan Harry, saran tentang seberapa emosional ia harus terlihat, dan diskusi terperinci tentang anggota keluarga kerajaan, mana yang akan dikritik secara langsung dan mana yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Kebutuhan untuk menghindari kritik langsung terhadap Ratu karena popularitasnya ditekankan, sementara Charles dan William dianggap sebagai target yang adil mengingat persepsi publik yang lebih beragam. Camilla bahkan disebut sebagai figur yang tepat untuk memainkan peran antagonis, memanfaatkan ingatan publik tentang masa Diana. Hakim juga membacakan pesan-pesan terkait kesehatan mental Harry. Meghan telah berdiskusi dengan Knauf tentang keterbukaan Harry mengenai pergumulan emosionalnya, kematian ibunya, pengalamannya di Afghanistan, dan perasaannya terjebak dalam sistem kerajaan dapat digunakan untuk membangkitkan empati publik dan materi untuk film dokumenter. Strateginya adalah untuk menggambarkannya sebagai sosok yang rentan,
namun optimis dan sedang dalam proses penyembuhan. Citranya harus menyeimbangkan perasaan telah terluka oleh masa lalu, sekaligus memproyeksikan ketahanan dan harapan bersama Meghan. Aspek lain yang terungkap adalah perencanaan terkait anak-anak mereka, Archie dan Lilibet. Email-email tersebut menunjukkan bahwa mereka sebagian besar harus tetap berada di luar sorotan publik, tetapi foto dan informasi akan dirilis secara strategis pada momen-momen penting, seperti ulang tahun atau perayaan, untuk mempertahankan minat media dan memperkuat narasi orang tua yang protektif, yang mengontrol paparan publik terhadap anak-anak mereka. Pendekatan yang terencana ini bertujuan untuk menciptakan antisipasi yang konstan, memposisikan keluarga tersebut sebagai keluarga yang berhati-hati, tetapi selalu hadir dalam kesadaran publik. Bukti tersebut juga membahas hubungan Sussex dengan anggota keluarga kerajaan lainnya setelah kepindahan mereka ke California. Meghan membahas bagaimana mempertahankan komunikasi dengan Charles, William, dan Kate, menyeimbangkan kontak yang diperlukan untuk Harry dengan kemungkinan mengkritik institusi tersebut secara publik. Strategi tersebut terdiri dari memisahkan figur pribadi dari anggota, sebenarnya dari institusi yang mereka wakili, memungkinkan kasih sayang untuk diungkapkan kepada mereka sebagai individu sambil mempertanyakan sistem, sehingga mempertahankan narasi korban tanpa tampak kejam. Perkembangan terbaru dalam kasus hukum Sussex telah menyoroti secara gamblang interaksi kompleks antara keluarga kerajaan, media, dan strategi yang diatur dengan cermat oleh Meghan Markle. Apa yang awalnya tampak sebagai persidangan yang berfokus pada praktik ilegal surat kabar yang terkait dengan Daily Mail, segera berubah menjadi penyelidikan mendalam tentang cara kerja internal pasangan tersebut dan pengungkapan publik atas motivasi sebenarnya mereka. Selama persidangan, tim hukum Harry dengan keras menolak penyajian bukti yang menurut mereka tidak menunjukkan kesalahan apapun oleh Daily Mail maupun melegitimasi penggunaan metode ilegal oleh media lain. Namun, Hakim Vance menekankan perlunya meninjau semua bukti dengan cermat sebelum menentukan dampaknya pada kasus tersebut. Ia mengakui bahwa materi yang disajikan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas dan motivasi pihak-pihak yang terlibat, aspek-aspek yang memerlukan analisis menyeluruh. Pada akhirnya, Harry dikawal keluar dari pengadilan oleh tim keamanannya. Wajahnya mencerminkan seorang pria yang hidupnya tampak hancur di depan matanya. Reaksi media sangat cepat dan tanpa ampun. Dalam hitungan jam, media besar di Inggris dan Amerika Serikat meliput pengungkapan tersebut dengan judul berita yang menuduh Meghan melakukan manipulasi. Harry diduga melakukan pengkhianatan dan sifat terencana dari semua tindakan pasangan tersebut sejak meninggalkan keluarga kerajaan. Media sosial meledak, memecah belah pendukung Meghan dan Harry, dan memaksa bahkan para pembela mereka yang paling setia untuk mempertanyakan fakta-fakta tersebut. Pesan-pesan yang ditemukan, menurut sumber yang dekat dengan pengadilan, tidak diambil di luar konteks atau disalahartikan. Pesan-pesan tersebut jelas, terperinci, dan menunjukkan tingkat perencanaan strategis yang secara publik bertentangan dengan alasan yang diberikan pasangan tersebut untuk meninggalkan kehidupan kerajaan dan berbicara tentang pengalaman mereka. Wawancara terkenal Oprah Winfrey yang disiarkan pada Maret 2021, yang pada saat itu tampak tulus dan emosional, kini telah memiliki makna baru. Muncul pertanyaan tentang apakah Harry benar-benar berbicara dari hati, atau apakah ia telah dilatih oleh Meghan tentang apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Bahkan momen-momen emosi Meghan yang tampak mungkin merupakan bagian dari pertunjukan yang terencana untuk mendapatkan simpati. Para komentator kerajaan mencatat bahwa Harry tampak benar-benar terkejut dan hancur oleh bukti yang disajikan di pengadilan, menunjukkan bahwa ia tidak menyadari sejauh mana strategi komunikasi Meghan dengan penasihatnya, Jason Knopf. Jika Harry tidak menyadari pesan-pesan ini, implikasinya sangat mengkhawatirkan. Istrinya telah menjalankan strategi media yang canggih tanpa sepengetahuan atau persetujuannya, menggunakan trauma, hubungan keluarga, dan perjuangan kesehatan mentalnya sebagai alat untuk memajukan kepentingan finansial dan citra mereknya. Pada hari-hari setelah sidang,
Sumber-sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan mulai berbicara kepada pers secara anonim. Raja Charles dilaporkan sangat sedih dengan pengungkapan tersebut, meskipun tidak sepenuhnya terkejut. Selama bertahun-tahun, ia telah mencurigai bahwa Meghan secara signifikan memengaruhi pengambilan keputusan dan strategi media pasangan tersebut, tetapi ia berharap Harry akhirnya akan menyadari hal ini dan kembali ke keluarga. Pangeran William, di sisi lain, mengungkapkan kemarahannya, merasa dibenarkan atas kekhawatiran awalnya tentang Meghan, tetapi juga kesal dengan Harry karena membiarkan dirinya dimanipulasi secara terang-terangan. Diingat bahwa William telah memperingatkan Harry sebelum pernikahan tentang sifat Meghan yang serba cepat, menyarankannya untuk lebih mengenal Meghan sebelum berkomitmen. Reaksi Harry yang menuduh William bersikap sombong dan kurang mendukung adalah salah satu keretakan besar pertama dalam hubungan mereka. Kate Middleton yang fokus pada anak-anak dan mendukung William, mendapati dirinya terjebak di tengah ketegangan, mencoba menjaga perdamaian antara kedua saudara itu. Namun, bahkan dia pun menghadapi tantangan untuk menemukan jalan keluar setelah menjadi jelas bahwa Meghan telah mengarahkan perencanaan strategisnya untuk kontras dengan Kate, menggambarkannya itu sebagai sosok yang dingin dan tidak ramah terhadap media. Kecanggihan dan tingkat perhitungan yang terungkap sulit untuk dimaafkan, terutama mengingat upaya tulus Kate untuk membantu Meghan menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaan di awal pernikahannya dengan Harry. Kepulangan Harry ke California pada 24 Januari 2026 menandai momen ketegangan yang melampaui sekadar jarak geografis. Sang pangeran yang tampak kelelahan dan terlihat menua sebelum waktunya difoto saat tiba di kediaman Montecito yang ia tinggali bersama Meghan dan kedua anak mereka. Gambar bahunya yang terkulai dan wajahnya yang kurus menceritakan kisah kelelahan emosional yang jarang dapat diungkapkan oleh foto. Ketidakhadiran Meghan dari mata publik dan keheningan pasangan tersebut mengenai temuan pengadilan baru-baru ini menambah suasana misteri dan kekhawatiran. Pengungkapan tentang komunikasi pribadi telah mulai merusak citra publik Sussex secara permanen. Pengacara pasangan tersebut mengeluarkan pernyataan singkat menekankan bahwa komunikasi pribadi tersebut disalahartikan dan bahwa Meghan berhak untuk berkolaborasi dengan timnya dalam strategi komunikasi selama ia tidak melanggar hukum. Namun, mereka menekankan bahwa hal ini tidak mengubah fakta inti kasus terhadap surat kabar terkait yang konflik utamanya berpusat pada perolehan informasi secara ilegal. Namun, persepsi publik sudah mulai bergeser melawan pasangan tersebut, terutama setelah bertahun-tahun kritik yang meningkat terhadap interaksi mereka dengan media. Bahkan mereka yang sebelumnya bersimpati pada kecaman Meghan terhadap rasisme dan campur tangan media mulai mempertanyakan etika Meghan. Perhatian terfokus pada kesepakatan dengan Netflix yang ditandatangani pada Agustus 2025. Yang memberikan prioritas kepada Archwell Productions, perusahaan produksi Sussex, atas proyek apapun yang ingin mereka kembangkan. Negosiasi ulang yang mengurangi kewajiban Netflix untuk membiayai setiap proyek yang diusulkan mendapat sorotan tajam karena analis media mempertanyakan apakah platform tersebut ingin terus bermitra dengan pasangan yang narasinya tampak diatur dengan cermat. Film dokumenter Harry dan Meghan yang dirilis pada Desember 2022 yang awalnya memperoleh 23,4 juta penayangan dalam 4 hari mulai ditafsirkan kurang sebagai ekspresi tulus dari perasaan mereka dan lebih sebagai konten yang diperhitungkan untuk menghasilkan simpati dan keuntungan finansial. Para ahli hubungan masyarakat menegaskan bahwa Meghan perlu menghadapi bukti secara langsung untuk menyelamatkan reputasinya. Diam saja tidak cukup. Setiap pernyataan akan disambut dengan skeptisisme. Memanfaatkan posisinya sebagai Putri Wales, wanita paling terkenal di dunia, meningkatkan tekanan tentang bagaimana ia harus menangani situasi tersebut. Sementara itu, situasi Harry bahkan lebih kompleks. Jika tuduhan itu benar dan dia tidak menyadari sejauh mana perencanaan dan manipulasi Meghan, maka dia juga adalah korban.
kepercayaannya pada istrinya, berbagi trauma terdalam mereka, dan keyakinannya dalam membangun kehidupan berdasarkan kejujuran telah dikhianati. Meghan diduga memperlakukan rasa sakit dan hubungan keluarganya sebagai aset strategis, persepsi yang menghancurkan bagi seseorang yang telah mengalami kehilangan yang begitu mendalam. Teman-teman dekat pangeran yang berbicara dengan syarat anonim mengungkapkan bahwa Harry sangat terpukul dan mempertanyakan setiap aspek pernikahannya. Dia merasa seolah-olah hidup dalam fantasi yang diciptakan oleh Meghan, di mana mereka berdua adalah pahlawan dan semua orang lain adalah musuh atau sekutu potensial. Bukti eksploitasi hubungan mereka dengan Diana, mendiang ibu mereka, sangat menyakitkan. Manipulasi kesedihan mereka yang paling intim untuk tujuan media merupakan pengkhianatan yang mendalam, mengingat Diana bukanlah sekadar alat naratif, melainkan bagian penting dari kehidupan dan identitas mereka. Dari sudut pandang hukum, para ahli memperkirakan bahwa pengungkapan ini kemungkinan besar akan mengarah pada penyelesaian di luar pengadilan daripada persidangan. Surat kabar terkait kini memiliki materi yang signifikan dan proses hukum akan melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap komunikasi strategis pasangan tersebut yang membahayakan kredibilitas publik mereka. Penyelesaian secara diam-diam dapat melindungi semua orang, tetapi itu akan mengharuskan mereka untuk menghentikan perjuangan mereka melawan tabloid, elemen sentral dari identitas publik mereka. Kasus Sussex membuka perdebatan tentang batasan antara strategi media dan otentisitas pribadi. Pertanyaan etis, dampaknya terhadap keluarga kerajaan dan persepsi global menunjukkan bagaimana narasi Meghan dan Harry yang dibangun dengan cermat dapat terurai ketika bukti mengungkapkan niat yang diperhitungkan di balik tindakan yang tampak tulus. Kisah Sussex meninggalkan pertanyaan terbuka bagi publik sejauh mana para pahlawan dalam sebuah narasi dapat tetap menjadi pahlawan ketika ditemukan bahwa fondasi cerita mereka dibangun secara strategis. Pengalaman pasangan Sussex menggambarkan biaya pribadi dan publik dari strategi media dan bagaimana persepsi keaslian dapat runtuh dalam sekejap. Menyeimbangkan privasi, mengelola citra publik, dan menjaga hubungan pribadi yang sehat menjadi hampir mustahil ketika tindakan pribadi bocor dan diinterpretasikan dalam konteks global. Terbongkarnya narasi yang telah dirancang dengan cermat oleh Meghan dan Harry dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap tokoh publik. Kebenaran, bahkan ketika tidak langsung terlihat, selalu berpotensi untuk mendefinisikan kembali cerita yang diceritakan seseorang.